Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hal yang saya sudah pelajari hari ini. Itu saya mempelajari 3 hal. Yang pertama ada struct, method, dan terakhir ada property public dan private. Sini saya sudah pelajari struct di sebuah golang, di bahasa pemrograman golang, dimana struct ini sebenarnya konsepnya seperti OP tapi tidak OP lah, bisa dibilang konsep dari objek orientednya masih belum terbilang matang di golang ini, karena emang konsep OP di golang ini memang tidak ada. Jadi struct ini kalau bisa saya bilang sebuah objek yang berisi semua tipe data atau properti yang nanti akan dideklarasikan oleh kita, dan hasil dari deklarasi tersebut bisa kita inisialisasi sebagai objek seperti ini. Jadi saat kita mendeklarasikan sebuah struct, misalnya di sini ada type, stud, dan struct, dimana properti yang dimiliki dari struct stud ini memiliki name, string, lalu ada age, umur sebagai UIN atau unsigned integer. Lalu apa bedanya deklarasi saat dan inisialisasi? Jadi saat deklarasi kita hanya membuat template di mana struct itu akan digunakan kembali pada inisialisasi objek selanjutnya. Lalu inisialisasi objek itu saat kita melakukan sebuah create atau membuat sebuah objek berdasarkan dengan struct yang sudah kita buat. Contohnya akan seperti ini. Misalnya kita mempunyai tipe stud dan struct, lalu saat kita deklarasikan, kita akan buat sebuah objek. Di sini saya definisikan sebuah variable student underscore stud 1 yang bertipe data student, bertipe data struct student. Lalu di sini akan saya inisialisasi, atau bisa dibilang properti yang sudah dibuat di student ini akan saya isi value nilainya. Di sini ada name, saya isi dengan nama saya sendiri, lalu di sini ada age, dan bisa juga diisi objek inisialisasinya sebagai berikut. Jadi saya inisialisasi student underscore 2 variabelnya, lalu saya isi nilai propertinya, dan ada juga seperti ini eksekusi inisialisasi objeknya, mana saya tampung sebuah student underscore 3 variable, dan harus diikuti dengan assignment atau bentuk simbol seperti ini, itu titik 2 lalu sama dengan, dan seperti biasa objek yang telah dibuat atau struct yang sudah dibuat lalu diisikan dengan properti yang ada pada struct tersebut. Lalu di sini akan mencetak nilai-nilai dari struct tersebut. Coba kita akan jalankan. Ini kan saya jalankan Goran Cik dot. Di sini terlihat sebentar di coba kita lihat dulu F10 pelan-pelan. Di sini. Di sini. Ini nilai hasil dari output struct yang sudah diinisialisasi objeknya. Oke. Lalu di sini juga ada pointer to struct. Jadi saat kita mendefinisikan sebuah struct, ternyata dia juga bisa menyimpan sebuah pointer atau nilai referensi memorinya. Jadi yang pertama kita akan lakukan, di sini saya sudah membuat sebuah class struct di mana class structnya. Oke. Di sini ada class struct. Di sini saya mempunyai sebuah inisialisasi objek lagi.
saya buat sebuah variabel student reference, dan dia akan mereferensikan memori ke student. Artinya apa? Artinya saat saat variabel ini dibuat, maka dia akan mengalamatkan memorinya terhadap struct student. Jadi saat variable student reference ini diubah, atau mungkin propertinya ada yang diubah, maka karena alamat memorinya sama, maka student underscore 1 dan student semua yang menginisialisasi objek akan ikut berubah, seperti itu. Jadi di sini sebelum pointer diubah, di saat pointer sebelum diubah, lalu di sini ada nilai sesudah pointer diubah. Contohnya seperti ini. Jadi kan misalnya ini student underscore 1 ya di atas, lalu di bawah ada dereferensi nilai pointernya. Lalu di sini nilainya akan diubah menjadi nilai baru. Lalu di mana nilai baru ini akan mengubah semua pointer atau referensi alamat mulai dari student reference dan student underscore 1. Jika dilihat di output hasil dari perjalanan programnya, terlihat bahwa di sini ada ini sebelum nilai pointer diubah, hasil dari nilai yang ini di hasil keluarannya, dan saat eksekusi program di sini, maka pointer tersebut akan mengubah semua pointer yang bernilai sama di struct-nya, seperti itu. Nah, ini akan berubah. Nah, terlihat ya. Ini student underscore 1, di sini ada student reference. Lalu di sini juga ada yang namanya embedded struct. Jadi di struct sama seperti konsep pada AOP di bahasa pemrograman lain, di mana konsepnya ada yang namanya inheritance atau bisa dibilang pewarisan. Jadi saat sebuah objek atau sebuah objek oriented nya dideklarasikan, kita juga bisa mewariskan properti atau mungkin fungsi-fungsi ke parent terhadap child kita. Contoh misalnya di sini mempunyai tipe standard struct yang berisi nilai name, string, age, uin atau uassigned integer. Lalu di sini saya membuat sebuah parent class atau parent struct terhadap child student struct. Jadi kalau kita lihat di sini, saya mempunyai sebuah struct student, lalu dibungkus ke dalam sebuah parent struct, di mana isi dari struct class ini meliputi ada class grade string, lalu ada age umur. Nah, di sini ada dua properti yang sama, nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini saya deklarasikan nilai atau struct student di bawah age. Jadi kelas ini mempunyai sebuah child struct di bagian propertinya, seperti itu. Jadi saat kita definisikan objeknya, maka akan seperti ini. Contoh, saya membuat sebuah variabel student underscore 4, lalu saya definisikan parent struct-nya. Lalu saya isi nama-nama propertinya seperti name, age, ada class grade seperti biasa. Lalu di sini sebenarnya bisa langsung misalnya karena ini embed, jadi kayak misal ini bukan konsep pewarisan banget ya. Jadi kayak misalnya student underscore 4 langsung titik egg gitu bisa, atau titik name itu bisa, karena kita nggak perlu akses lebih eksplisit. Nah, misalnya ada dua properti nilai yang sama, maka apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah nilai dari properti parentnya yang akan diambil duluan. Jadi saat kita definisikan x, maka referensi nilai dari x ini akan ke parentnya, yaitu class. Lalu saat makanya kalau kita
membutuhkan nilai X pada student, maka kita perlu eksplisitkan nilai struct-nya. Jadi contoh di sini ada variable standard underscore 4 student underscore 4 titik nilai struct, lalu titik nilai propertinya, lalu kita isi nilainya. Maka hasil dari keluaran program tersebut adalah seperti ini. Dia akan bisa dibilang mengisi nilainya jika eksplisit dari properti struct-nya sudah didefinisikan. Lalu di sini jika tadi kita melihat sebuah deklarasi sebuah struct itu harus dideklarasikan. Bagaimana kalau kita tidak mendeklarasikan tapi kita juga melakukan inisialisasi objek langsung tanpa kita mendeklarasikan ulang? Jadi kita jika ini sih kasusnya jika kita membutuhkan sebuah data yang cepat, membutuhkan sekali eksekusi programnya dan langsung dibuat data tersebut. Contoh misalnya ada anonymous struct, ini dikenal dengan anonymous struct. Saya buat sebuah variable student underscore 5 di mana isi dari student underscore 5 adalah struct. Lalu di sini ada nilai property di mana NISN UI integer. Lalu di sini saya embed nilai dari struct student. Nah, di sini saya isi struct anonymous ini seperti biasa. Dan hasilnya akan sama seperti yang kita lakukan sebelum mendapatkan anonymous struct. Hasilnya akan seperti ini. Sama seperti kita melakukan